Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai kombinasi bisnis, yaitu bagaimana sebuah perusahaan mengakuisisi perusahaan yang lain. Mari kita cek. Sebelum kita membahas apa itu kombinasi bisnis, kita definisikan dulu apa itu bisnis. Berdasarkan IFRS 3 dan PSAK 22, yang dimaksud dengan bisnis adalah kumpulan dari aktivitas dan aset yang terintegrasi yang dapat dikelola dan dioperasikan dengan tujuan untuk satu, menghasilkan barang dan jasa kepada konsumen, dua, menghasilkan laba dari investasi, misalnya dividen atau bunga, dan yang terakhir adalah menghasilkan laba yang lain yang berasal dari aktivitas operasi perusahaan. Nah, itu adalah bisnis. Jika kita lihat karakteristiknya, itu paling tidak ada asetnya, sehingga ada inputnya, ada aktivitas yang bisa dikelola, berarti ini adalah proses, dan yang terakhir adalah menghasilkan sesuatu, barang, jasa, laba, berarti ada outputnya. Maka bisa disebut sebagai sebuah bisnis apabila memenuhi 3 kriteria itu tadi. Nah, menggunakan sumber yang sama, yang dimaksud dengan kombinasi bisnis, ini adalah suatu transaksi atau kejadian lain, kejadian ekonomi biasanya, di mana yang akan mengakuisisi itu memperoleh kendali atas satu atau lebih dari satu bisnis. Yang perlu diperhatikan oleh akuntan adalah akuntan harus memberikan professional judgment-nya untuk menentukan apakah sebuah transaksi akuisisi itu adalah murni transaksi kombinasi bisnis atau jangan-jangan transaksi akuisisi aset. Caranya sebagai berikut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sebuah bisnis harus memiliki karakteristik input, proses, dan output. Sehingga ketika sebuah perusahaan mengakuisisi, misalnya sebuah pabrik, di mana pabrik itu saat itu masih bekerja dan bisa memproduksi, maka dia mengakuisisi sebuah bisnis. Ya. Akan tetapi apabila misalnya kita lihat ke bawah, ya, dia mengakuisisi pabrik dengan cara mengakuisisi mesin-mesin pabriknya. Ya, pertanyaannya adalah, apakah ada proses yang sedang berjalan, artinya mesin pabrik itu sedang berjalan memproduksi atau bisa dipakai untuk produksi? Jika iya, ya, maka pertanyaan berikutnya, apakah mesin pabrik itu cukup untuk menghasilkan output? Misalnya sebagai contoh, mesin pabriknya punya kapasitas untuk menghasilkan output, akan tetapi ternyata ada sesuatu yang hilang. Ya, misalnya sumber daya manusianya tidak ada. Ya, sehingga, tapi kalau misalnya termasuk ada sumber daya manusianya, maka jawabannya yes, maka dia mengakuisisi sebuah bisnis. Tapi kalau tidak, sumber daya manusianya nggak ada. Hanya mesin pabrik yang siap untuk beroperasi. Maka ke yang no di sini. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, apa sih yang hilang? Dan yang hilang ini bisa tidak dipenuhi oleh perusahaan. Kok ternyata perusahaan punya sumber daya yang bisa mengoperasikan mesin pabrik dan bisa dialokasikan ke pabrik yang baru saja diakuisisi, maka jawabannya iya, dia mengakuisisi sebuah bisnis. Tapi kalau dia tidak punya sumber daya yang bisa dipakai untuk mengoperasikan mesin dan harus menunggu waktu yang cukup lama untuk melakukan restrukturisasi atau bahkan meng-hire orang untuk mengoperasikan mesin, maka dia hanya mengakuisisi aset. Ya. Kembali ke yang atas, apabila ternyata dia mengakuisisi aset berupa mesin pabrik, tidak ada yang dan mesin pabriknya itu pada saat itu sedang terbengkalai atau tidak sedang difungsikan, ya, hiatus misalnya. Maka berikutnya adalah yang no di sini. Pertanyaan berikutnya, apakah mesin pabrik yang sedang tidak bekerja itu bisa dioperasikan? Ya. Kalau ternyata bisa dioperasikan, kita kembali ke yang di sini. Ya. Apakah cukup? Ya, sumber daya inputnya itu mengoperasikan. Tapi kalau ternyata ya mesinnya ternyata tidak bisa dioperasikan, ya, artinya mesin itu harus dijual untuk diganti mesin yang baru. Ya, sehingga otomatis jawabannya tidak. Dia mengakuisisi sebuah aset. Nah,
Kira-kira itu untuk menentukan melalui professional judgment, apakah ketika perusahaan mengakuisisi, misalnya pabrik, itu dia mengakuisisi asetnya saja, atau mengakuisisi sebuah bisnis. Sehingga terjadi kombinasi bisnis. Tipe kombinasi bisnis dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kombinasi atau integrasi secara horizontal, di mana biasanya perusahaan yang berkompetisi gitu ya, atau memiliki lini produk yang atau pasar yang mirip. Ya, misalnya sama-sama perusahaan sepatu gitu ya, terus kemudian mengintegrasikan atau mengkombinasikan bisnisnya horizontal. Atau yang vertikal, ketika dia mengkombinasikan secara vertikal, maka biasanya untuk satu industri dari hulu ke hilir, ya, mulai dari kalau itu sepatu, mulai dari yang bikin kulit sapinya, suppliernya, sampai ke produk sepatunya itu diintegrasikan. Terus kemudian yang terakhir yang secara campur mengintegrasikan macam-macam, tidak satu lini bisnis atau tidak satu industri, satu industri hulu hilir, tapi bermacam-macam. Ini yang biasa disebut sebagai konglomerasi. Nah, berikutnya, kenapa sih perusahaan mau mengkomunikasikan bisnisnya? Itu ada beberapa alasan. Yang intinya sebenarnya adalah keunggulan dari biaya, ya, merendahkan tingkat resiko, ya, terus kemudian sedikit adanya delay atas operasi, ya, ini saling berhubungan. Misalnya sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan A mengakuisisi perusahaan B. Sebagai contoh aja misalnya Unilever mengakuisisi kecap Bango. Ya. Kenapa demikian? Ya Unilever tidak mau membangun perusahaan baru, pabrik baru untuk produksi kecap. Sehingga dia beli saja yang sudah ada. Satu, keunggulan cost. Ya, karena dia tidak perlu investasi yang besar. Dua, resikonya juga lebih rendah. Sama. Dia tidak, karena kecap Bango sudah punya pasar gitu ya, terus kemudian juga sudah memproduksi, ya, tinggal kualitasnya saja yang ditingkatkan, maka dia juga memiliki resiko yang lebih rendah daripada dia bikin pabrik sendiri, bikin kecap sendiri, terus kemudian nyari pasar belum tentu dapat, ya, resikonya cukup tinggi. Terus kemudian juga tidak perlu research and development, jadi operasinya bisa langsung jalan, ya, tidak perlu menunggu adanya research and development. Meskipun contoh saya Unilever dengan kecap Bango ini ada proses R&D yang kebetulan dipegang oleh Universitas Gadjah Mada yang kemudian menghasilkan kedelai hitam Malika. Terus kemudian yang berikutnya adalah menghindari adanya take over atau pengambil alihan dari perusahaan yang besar. Oleh karena itu biasanya perusahaan-perusahaan kecil itu saling mengkomunikasikan bisnisnya supaya bisa melawan perusahaan yang besar yang ingin mengambil alih. Ya, kalau ambil alih itu artinya kan seperti dicaplok sehingga perusahaan-perusahaan kecilnya ini tidak punya bargaining power. Terus kemudian yang berikutnya adalah mengakuisisi aset-aset intangible, misalnya copyright, ya, terus kemudian apa namanya, aset-aset yang sifatnya tidak berwujud, ya. Nah, daripada kita berinovasi baru, terus kemudian membuang waktu untuk research and development, kita akui saja perusahaan yang sudah punya misalnya paten-paten, nah, copyright gitu ya. Nah, itu sekaligus kita dapat patennya. Nah, dan yang lainnya misalnya masalah keunggulan pajak. Kita mengakuisisi perusahaan di mana tingkat pembayaran pajaknya atau rate-nya, tax ratio-nya itu lebih rendah daripada perusahaan pusatnya misalnya seperti itu, ya. Atau alasan yang lain, ya. Nah, ini ada beberapa hambatan ya, intinya monopoli gitu ya, dan regulator. Ya, ada aturan yang mencegah perusahaan itu untuk mengakuisisi perusahaan lain ketika tujuannya untuk monopoli atau oligopoli, termasuk di Indonesia. Nah, berikutnya kita lihat bentuk legalnya itu apa. Nah, ini bentuk legal dari sisi bisnis. Ada dua. Yang pertama adalah dalam bentuk merger, yang kedua adalah konsolidasi.
Merger itu biasanya satu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, ya, sedangkan sehingga perusahaan yang lainnya itu otomatis hilang. Sedangkan konsolidasi adalah ketika sebuah perusahaan mengakuisisi perusahaan yang lain, itu kemudian dia membangun satu perusahaan baru, sementara dua perusahaan yang lama itu yang hilang. Ya. Di sini misalnya contohnya perbedaannya di sini. Kalau merger A plus B, B-nya hilang, tinggal A. Contohnya misalnya Office Depot mengakuisisi Office Max, ya. Atau mungkin pernah dengar Hewlett Packard dan Compaq. Hewlett Packard mengakuisisi Compaq, sekarang Compaq-nya hilang, sisanya tinggal Hewlett Packard, ya. Kemudian kalau konsolidasi E plus F, E dan F hilang, muncul si D, ya. Paling gampang misalnya Price Waterhouse, KAP Big Five dulu, dan Coopers and Lybrand, KAP Big Five juga, gabung jadi satu. Sekarang namanya Price Waterhouse Coopers. Jadi Big Four. Ya. Price Waterhouse-nya hilang, Coopers and Lybrand hilang, tinggal Price Waterhouse Coopers. Ya. Nah, ini contoh konsolidasi dari sisi legal. Ya. Nah, ini beberapa istilah ya. Tadi di bab 1 ini, ya, di bab 1, yang kita maksud dengan merger dan konsolidasi adalah ketika akuisisinya itu 100%. Nah, di luar itu nanti kita bahas di bab 3, ya, mulai bab 3, bab 2 dan bab 3 ini mulai investasi di perusahaan lain dengan cara mengakuisisi sahamnya yang di bawah 100%. Nah, konsolidasi ini juga merupakan satu istilah akuntansi ketika dalam akuntansi akan menggabungkan satu laporan keuangan dengan laporan keuangan yang lain yang dimiliki oleh perusahaan induk dan perusahaan-perusahaan anaknya. Ini namanya konsolidasi. Tapi ini sedikit berbeda dengan istilah konsolidasi secara legal yang ada di kombinasi bisnis. Next, akuntansi. Pertama, ya, kita basisnya pertama dulu itu pakai US GAAP, ya, dari Amerika. Ada dua metode untuk melakukan akuisisi, yaitu pertama adalah pooling of interest method dan purchase method. Sejak tahun 2008, pooling of interest method tidak diperbolehkan di Amerika, sehingga semua perusahaan yang mengakuisisi harus menggunakan metode akuisisi atau purchase method tadi, yang sejak lama sudah dilaksanakan oleh IFRS. IFRS sejak pertama kali menggunakan metode akuisisi, ya, tidak memperbolehkan adanya pooling of interest method, ya. Di Indonesia kita mengadopsi IFRS 3 menjadi PSAK 22, ya. Nah, di mana ini yang ada di chapter berikutnya itu muncul ketika perusahaan mengakuisisi perusahaan lain di bawah 100%, maka muncul istilah perusahaan induk dan perusahaan anak, ya, di mana akuisisinya di bawah 100%. Dan dengan catatan bahwa perusahaan anaknya itu tidak hilang. Ya, jadi tetap ada secara entitas, secara legal, perusahaan induknya ada, perusahaan anaknya tetap ada. Mereka sama-sama tetap beroperasi, secara legal punya nama sendiri-sendiri. Akan tetapi ketika masuk ke bursa, perdagangannya menjadi satu, yaitu perusahaan induk konsolidasian, biasanya seperti itu. Ya. Nah, bagaimana mencatat akuisisi yang 100% ini tadi? Ya, pertama, pada saat melakukan akuisisi, kita harus memastikan bahwa semua aset dan liabilitas atau aset bersihnya itu diukur menggunakan nilai pasar terlebih dahulu. Nah, setelah diukur menggunakan nilai pasar, ya, maka kemudian ketika perusahaan yang akan mengakuisisi ini menerbitkan saham untuk menerbitkan saham kan saya dapat dana itu dipakai untuk membeli perusahaan yang akan saya akuisisi. Nah, ketika saya menerbitkan saham ini tadi, maka apabila ada biaya-biaya yang berkaitan dengan penerbitan saham, maka ini akan mengurangi nilai pasar dari saham tersebut dengan cara mengurangi AGIU. Ya. Terus kemudian yang ketiga di sini, apabila ada biaya lainnya selain biaya untuk menerbitkan saham,
ya. Misalnya itu ada biaya hukum, ada biaya broker misalnya ya, atau biaya yang lainnya, itu langsung dibebankan. Nah, berikutnya apabila ada perbedaan antara nilai buku dan harga pasar dari aset, ya, dan terus kemudian dikombinasikan, berarti asetnya perusahaan A dan B misalnya, itu misalnya perusahaan B yang diakuisisi, perusahaan B harus mentransfer aset ke perusahaan A. Nah, apabila ada laba atau rugi dari transfer ini karena perbedaan nilai gitu ya, maka harus dicatat pada laba pada saat akuisisi. Berikutnya, apabila nilai akuisisinya itu di atas nilai pasar dari aset bersih, ya misalnya saya mengakuisisi dengan menerbitkan saham 2 miliar misalnya, sedikit sekali tapi nggak apa, 2 miliar dolar misalnya. 2 miliar dolar, sementara nilai ekuitasnya itu hanya 1,5 miliar dolar. Maka nilai akuisisinya kan di atas nilai pasar ekuitas atau nilai pasar aset bersih. Nah, untuk hal ini maka selisihnya itu dianggap atau diakui sebagai goodwill. Ya. Dan yang terakhir, ya, apabila nilai aset bersihnya itu ternyata melebihi, ya, sekarang kebalikannya. Ya. Kalau tadi nilai transaksinya atau nilai akuisisinya di atas nilai pasar, gitu ya. Nah, kalau sekarang ternyata nilai pasar dari aset bersihnya itu ternyata lebih tinggi atau nilai transaksinya, nilai akuisisinya jauh lebih rendah daripada nilai pasar. Maka kita akan mencatat sisa selisihnya itu akan dicatat sebagai laba atas pembelian diskon atau pembelian bargain gitu ya. Seperti itu. Dan itu dicatat sebagai laba. Nah, ini contohnya kita lihat ya. Nah, di sini perusahaan POP menerbitkan 100.000 lembar saham, nilai nominalnya 10 dolar, berarti 1 juta dolar, untuk membeli perusahaan Son. Ya. Nah, nilai sahamnya si POP itu nilai pasarnya adalah 16 per lembar saham. Ya, berarti kalau kita tadi mengasumsikan transaksinya menggunakan nilai pasar, berarti nilai transaksinya adalah 16 kali 100.000, yaitu 1,6 juta dolar. Sehingga kita mengakui ada investasi, ya, sebesar investasi pada Son itu sebesar 1,6 juta dolar. Sementara modal saham biasa yang kita terbitkan adalah sebesar 1 juta dolar dan AGU-nya adalah 600. Ya. Nah, berikutnya, apabila ada biaya-biaya yang menyertai, misalnya ini ada POP membayar secara tunai sebesar 80.000 dolar kepada brokernya, ya, findernya yang menemukan si Son itu, ya. Dan termasuk jasa untuk konsultasi, ya, sebesar 80.000. Terus kemudian berikutnya dia juga membayar biaya registrasi dan penerbitan saham tadi sebesar 40.000. Ya. Ingat tadi untuk biaya registrasi penerbitan saham itu akan mengurangi AGU. Ya, sehingga 40.000 ini dipakai untuk mengurangi additional paid-in capital sebesar 40.000 dolar. Ya, di sini debit. Terus kemudian 40.000 ini dibayar secara tunai sebagai beban investasi 80.000. Ya. Tadi bayarnya pakai cash 120. Nah, berikutnya misalnya asumsinya ini merger ya. Jadi si Son dihapus. Ya. Nah, oleh karena itu maka si POP harus mengalokasikan nilai investasinya tadi terhadap nilai pasar dari semua aset bersih yang teridentifikasi.
ya dari punyanya Son. Jadi aset bersihnya Son di transfer ke si POP, ya, dan dibandingkan dengan nilai transaksinya. Ya, kalau kita lihat totalnya asetnya di sini misalnya contohnya, total asetnya berapa, receivable, inventory, plan aset, total liabilities-nya berapa, sekian. Terus kemudian tadi ya, ini dipakai untuk menghilangkan nilai investasinya di si Son ini tadi, ya, yaitu sebesar 1,6 juta dolar. Kenapa demikian? Ya karena kan sekarang sudah di si Son-nya udah nggak ada, ya sehingga otomatis aset investmentnya in Son itu harus dihapus. Ya, Son-nya udah nggak ada, berarti investmentnya dihapus. Nah terus yang mewakili apa ya? Ternyata semua asetnya itu pindah. Ya, Son-nya hapus, semua asetnya pindah, sehingga Son-nya nggak ada, tapi aset-asetnya dia sekarang jadi miliknya si POP. Receivable, inventory, plan aset punyanya si POP. Account payable, notes payable punyanya si POP. Ya, aset bersihnya semuanya pindah ke POP. Sisanya, ya karena tadi kan kok kita lihat nilai ekuitasnya kan cuma 1 jutaan lebih gitu ya. Berarti masih ada sisa. Nah, sisanya ini yang kita asumsikan sebagai goodwill. Ya, sisanya ini diasumsikan sebagai goodwill, ya, sebagai aset. Sehingga apa? Kapan kita mengakui adanya goodwill? Ya pada saat ada transaksi kombinasi bisnis. Ya. Oke. Oke, next saya loncat ke contoh yang lebih komprehensif. Di sini ada 2 contoh ketika mengakuisisi sebuah perusahaan, di mana di kasus yang pertama adalah munculnya goodwill, sehingga nilai akuisisinya itu di atas nilai pasar dari aset bersih. Dengan yang kedua itu ketika dapat diskon tadi, ya laba atas pembelian diskon, sehingga nilai aset bersihnya itu di atas nilai akuisisinya. Ya, mari kita lihat PEM dan SUN. Ya, PEM dan SUN melakukan akuisisi aset bersih, gitu ya, dalam sebuah kombinasi bisnis 100%, ya. Nilai aset dan liabilitasnya itu book value and fair value-nya itu adalah seperti ini. Ini ada book value-nya, ini ada fair value-nya. Ingat tadi ketika kita akan melakukan kombinasi bisnis yang dijadikan alasan utama adalah nilai pasarnya. Ya, nilai bukunya tidak dipakai. Ya, sehingga ini cash 50, net receivable-nya 140 dan seterusnya. Nah, berikutnya ya, apabila si PEM ini membayar 400.000 tunai dan menerbitkan 50 lembar saham sebesar 10 nilai nominalnya dengan nilai pasarnya 20, gitu ya, maka totalnya ini 50.000 kalikan 20 gitu ya, maka kita akan mendapatkan sebesar 1 juta, ini ya udah ada nih, 400 plus 50 ribu kalikan 20, jadi 1,4 juta dolar ini ya, nilai apa namanya, transaksinya ini di sini ya. Terus kemudian fair value dari net asetnya tadi, kalau kita kembali ke yang di sini, adalah sebesar 1.200 ya, 1.200. Sehingga kalau diselisihkan ya ada 200 yang diakui sebagai goodwill. Ya, mencatatnya bagaimana? Ya, yang pertama adalah untuk mencatat akuisisinya terlebih dahulu, yaitu investment tadi, ya, karena ada transaksi menerbitkan saham dan membayar cash ya ke si Sun, menerbitkan saham sebesar 500, additional paid in capital 500, jadi 1 juta tadi ya. Terus kemudian cash-nya itu adalah 400, totalnya 1,4 juta ya. Tidak ada keterangan mengenai biaya, sehingga berikutnya adalah kita akan mencatat ya transfer aset dari si Sun ke PAM. Nah, di sini kita lihat sekali lagi investmentnya di sini dihapus karena si Sun sekarang sudah dihapus ya, udah nggak ada si Sun perusahaannya. Sehingga kita kredit di sini 1.400 ya.
Terus semua nilai pasar dari asetnya didaftar di sini, ya. Dan nilai pasar dari liabilitasnya juga didaftar di sini. Yang dimana kalau tadi diselisihkan adalah 1.200. Nah, karena 1.200 maka asetnya harus ditambah sebesar 200 yaitu dalam bentuk goodwill. Ya, ini jika transaksinya tadi nilai transaksinya di atas nilai pasar aset bersihnya. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Sekarang transaksinya itu PEM menerbitkan 40.000 lembar saham dengan nilai nominal 10, nilai pasar 20, ya. Dia juga memberikan utang jangka panjang 10%, totalnya adalah 200.000, ya, untuk membeli aset bersihnya Siksan, ya. Nah, di sini kalau kita hitung fair value of net asetnya tadi adalah 1,2 juta. Nilai transaksinya 40.000 kalikan 20, ya, 800.000 plus 200.000 1 juta. Nah, sehingga kan nilai transaksinya di bawah nilai pasar aset bersih di sini. Sehingga sekarang kita tidak lagi punya goodwill, tapi sebaliknya kita punya laba dari pembelian diskon atau pembelian di bawah harga pasar dari aset bersihnya. Nah, ini mencatatnya lebih mudah. Pertama sama ya tadi, untuk investasinya ya kita mendapatkan investasi sebesar 1 juta dan sama ya, dengan cara memberikan utang jangka panjang sebesar 400, menerbitkan saham sebesar 400, terus kemudian nanti ada additional paid in capital-nya sebesar 200 ya. Sehingga di sini totalnya adalah 1 juta. Ini salah. Ini harusnya yang 200 yang ini ya, 10% notes payable, ini kebalik ini. Ini harusnya 200, yang ini yang common stock-nya yang 400, additional paid in capital-nya yang 400 ya, ini salah tulis ini. Terus kemudian ketika Siksan mentransfer semua asetnya kepada PEM, ya karena dia sudah tidak ada lagi di sini. Nah, seperti yang terlihat investasinya 1 juta tadi dihapus di sini ya. Nah, cuman masalahnya adalah nilai aset bersihnya, total aset dikurangi total liabilitasnya adalah 1.200. Yang diakui baru 1 juta, 1,2 miliar, 1,2 juta, yang diakui baru 1 juta. Berarti di sini saya harus mengakui adanya laba dari pembelian diskon sebesar 200, sekarang balance berdua. Nah, seperti itu untuk mencatat kalau transaksinya menimbulkan goodwill dan atau sebaliknya menimbulkan laba dari diskon. Nah, berkaitan dengan goodwill, goodwill ini zaman dulu itu diamortisasi. Cuma yang jadi masalah adalah kesulitan dalam menentukan umur sebuah goodwill. Oleh karena itu, sesuai dengan standar dari IFRS, ya, dan sekarang juga US GAAP juga mengubah standarnya. Goodwill tidak lagi diamortisasi, tapi satu dikapitalisasi jelas tadi diakui sebagai aset, dan yang kedua itu harus melalui tes untuk penurunan nilai atau impairment. Kenapa demikian? Ya, dan bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Ya, caranya adalah tiap tahun itu biasanya harus dilakukan yang namanya tes untuk penurunan nilai goodwill terhadap perusahaan konsolidasiannya tadi. Seakan-akan ya meskipun tidak terjadi transaksi akuisisi, tapi kita seakan-akan terjadi transaksi akuisisi baru ya ke perusahaan yang sama. Ya. Nah, transaksi akuisisi yang baru ini dengan nilai pasar aset bersih yang baru. Ya, itu saya nilai pasar aset bersihnya kan berubah, bisa berkurang atau bisa naik ya. Yang dulunya sekian sekarang sekian. Ya. Nah, terus kemudian saya menggunakan nilai transaksi yang sama. Ya. Nah, dengan nilai transaksi yang sama, tapi nilai aset bersihnya itu berubah. Kalau misalnya nilai aset bersihnya naik, misalnya tadi nilai transaksinya kan 1,2. Nilai aset bersihnya kalau yang ada goodwill ya. Sorry, 1,4.
nilai aset bersihnya tadi di sini 1,4 gitu ya. Nilai aset bersihnya 1,2, nilai transaksinya 1,4 ya. Nilai transaksinya 1,4, nilai aset bersihnya 1,2. Nah, ternyata tahun depannya nilai aset bersih yang sama ini naik jadi 1,3. Sehingga goodwill-nya kalau kita hitung-hitung tadi kan 1,4 nilai transaksinya. Goodwill-nya sisanya tinggal 100, tidak 200 lagi. Nah, oleh karena itu di sini kita harus mencatat adanya kerugian untuk menurunkan nilai goodwill. Kerugian atas ini record a loss atas adanya kerugian atas penurunan nilai goodwill sebesar 100 sehingga goodwill-nya juga berkurang 100 ya. Nah, dengan demikian ketika di debitnya ada mencatat kerugian, di kreditnya menurunkan goodwill, maka sisa goodwill yang bisa diakui itu hanya 100. Nah, inilah impairment testing atau tes untuk penurunan nilai goodwill. Ya, kapannya tadi tiap tahun atau mungkin pada kejadian-kejadian khusus yang bisa dibaca sendiri di sini. Ya. Terus kemudian bagaimana mengungkapkan adanya kombinasi bisnis? Ya, diungkapkan secara detail. Di sini ada beberapa hal yang perlu diungkapkan, tapi tidak hanya ini. Ya, mulai dari informasi umum mengenai perusahaan yang akan diakuisisi, ya, sampai ke goodwill atau laba yang didapatkan dari pembelian diskon tadi. Terus kemudian karena ada goodwill, maka berkaitan juga dengan pengungkapan atas aset-aset yang tidak berwujud, ya, termasuk goodwill. Ya, atau mungkin mendapatkan aset baru selain goodwill dalam bentuk paten, ya, atau dalam bentuk hal yang lain, itu juga harus diakui. Ya. Kalau paten itu bisa diamortisasi karena kan ada umurnya. Tapi kalau goodwill tidak bisa diamortisasi sehingga dia harus dites penurunan nilainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Jangan lupa subscribe di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.